Ya, Anda katakan sepanjang first half 2024 ini kemungkinan juga The Fed ini masih akan mempertahankan begitu. Apakah artinya inflasi ini mungkin akan mencapai target setelah second half? Kalau dilihat dari target inflasi langsung ke 2% memang sangat tough. The Fed-nya sendiri juga sudah melakukan projection dan target bahwa angka 2% itu sebenarnya baru bisa dia capai di tahun 2024 akhir gitu ya. Jadi mungkin masih berada di atas 2%, tapi trajektorinya itu sudah mengindikasikan bahwa tidak ada lagi kejutan-kejutan bahwa angka inflasi di Amerika Serikat akan ke atas gitu. Jadi ini yang menjadikan dasar mengapa mayoritas market perception sekarang melihat bahwa Fed Fund Rate-nya itu bisa di-cut mulai bulan Juni sebenarnya di 2024 gitu. Walaupun kami masih melihat secara konservatif di semester 2 dan market sendiri memang melihat bahwa ekspektasi Fed Fund Rate-nya itu berada di 4,75% di akhir tahun 2024. Dan saya rasa ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan, peluang ya, namun resikonya memang masih cukup besar. Kita lihat kondisi geopolitik ya, terus juga tekanan dari sisi inflasi, terutama tekanan kenaikan harga pangan ya, itu masih mungkin terjadi ke depannya. Nah, ini yang saya rasa statement atau sinyal yang disampaikan oleh Gubernur BI juga pada RDG yang lalu ya, bahwa walaupun memang pressure-nya sudah relatif menurun atau mereda dibandingkan dengan periode di bulan Oktober September yang lalu, namun kita mesti waspada ya, karena kita belum tahu bagaimana kelanjutan dari faktor geopolitik ini yang bisa juga menekan kenaikan harga komoditas dan adanya import inflation tadi. Baik, artinya ada potensi The Fed ini mungkin akan memangkas suku bunganya sebelum inflasi mencapai target 2%. Saya rasa yang dilihat adalah trajektorinya juga. Kalau memang mendekati 2%-an, ya, saya rasa ini sudah tidak ada alasan sebenarnya buat The Fed kemudian menaikkan, paling tidak. Kalaupun turun, ya memang melihat kalau arahnya ke depan trajektorinya mereka mendekati 2%, saya rasa ada peluang ya kemudian untuk dilakukan cut rate. Baik, kita beralih ke Pak Nanang. Pak Nanang, menurut Anda seperti apa? Apakah memang ada ruang bagi The Fed untuk bisa memangkas suku bunganya meskipun inflasi ini belum sesuai target 2%? Betul. Jadi gini, kalau melihat growth-nya memang terjadi moderasi ya. Kalau kita lihat kemarin minggu lalu retail sales juga agak menurun ya. Tetapi kalau melihat inflasinya memang akan stubborn menurut saya sampai pertengahan 2024. Kalau kita lihat pertumbuhan growth atau growth daripada job marketnya, wage pressure-nya itu masih tetap tinggi di segala sektor. Dilihat sewa rumah dan juga berbagai hal yang terkait dengan services itu masih tinggi. Artinya ini akan menjadi berat bagi Fed untuk bisa menurunkan inflasi cukup cepat. Jadi saya perkirakan sih di semester 2 seperti saya sampaikan tadi oleh Pak Andri. Jadi kitanya memang juga harus complacent, ya, jangan complacent, harus tetap prudent karena setiap saat akan terjadi swing. Jadi yang penting adalah memperhatikan incoming data. Jadi masalah trajektorinya udah jelas, tetapi timingnya ini yang harus kita perhitungkan. Jadi kalau dampaknya terhadap domestik, timing ini sangat menentukan bagaimana di Indonesia sendiri bisa diambil keputusan. Karena sampai semester 1 dan 2 2024, swingnya ini masih akan terjadi. Terutama bila kita lihat pergerakan yield terus reboundnya. Dan saya perkirakan tidak akan cepat turun di bawah 4% karena tadi ada supply yang berlebih di US terkait US bond ini karena memang defisitnya semakin membengkak. Jadi walaupun inflasi turun, The Fed stay dengan suku bunga kebijakannya, tetapi yield US Treasury bond ini akan tetap elevated, akan tetap tinggi di atas 4% sampai pertengahan 2024 nanti. Demikian, Mbak. Baik, apakah menurut Anda ada ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga lebih dulu daripada The Fed? Rasa-rasanya terlalu beresiko menurut saya kalau kita mendahului menurunkan suku bunga, karena bagaimanapun yield spread ini sangat menentukan, terutama yield treasury bond dengan yield SBN kita.
yang sekarang ini sudah terkompres sekitar 200 basis point. Jadi dalam kondisi yield spread yang terkompres dan juga policy rate yang sangat sempit, swing di market sentiment itu akan menyebabkan terjadi volatility dari capital flow. Bersyukur beberapa pekan terakhir sudah ada inflow, tetapi jangan salah bahwa mereka itu masih short term inflow yang setiap saat akan berubah kalau terjadi swing di global sentiment. Jadi dalam jangka pendek ini menurut saya 1 triliun 2 triliun tetap harus hati-hati bahwa ada room untuk menurunkan suku bunga. Jadi no doubt dari domestik ini secara fundamental, inflasi dan sebagainya, meskipun harus diwaspadai mengenai current account yang sekarang masuk ke teritori current account deficit. Nah ini yang harus kita perhatikan, tapi tetap global ini masih uncertain menurut saya. Masalah timing ini harus diperhatikan cukup hati-hati. Baik, semakin